Tapi anehnya nggak lama kemudian setelah dia merintih ini, tiba-tiba Pak Heru berteriak, "Tolong, tolong, saya mau dibawa kemana?" Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah horor Wawa part 209. Kisah horor yang akan aku bawakan ini berlatar belakang di sebuah pabrik yang ada di Jawa Barat. Dan ngomong-ngomong soal pabrik nih, Wak, kalian ngeh nggak? Kalau tempat itu atau pabrik ini sering sekali menjadi terjadinya berbagai peristiwa mistis di beberapa KW kita kan. Mungkin beberapa di antara kalian juga pernah ada nih punya pengalaman horor di pabrik juga. Coba kirim cerita kalian di email yang ada di description box ya untuk melengkapi koleksi KW kita lagi gitu. Nah, untuk kisah yang akan aku ceritakan kali ini, Wak, adalah sebuah teror mistis yang dialami sama bapaknya Wawa ketika bekerja di pabrik lagi. Dan masalahnya, Wak, teror mistis yang dialami ini bukan sekedar gangguan penampakan aja, melainkan sebuah pertanda buruk yang ternyata mengancam nyawa bapaknya Wawa. Nah, penasaran gimana kisah lengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Risma dari Jawa Barat. Halo Teh Risma. Nah, jadi, Wak, kisah ini adalah kejadian nyata yang dialami sama bapaknya yang kita sebut aja lah namanya Pak Heru ya pada tahun 2020 lalu. By the way, karena juga ini kisahnya menyangkut privasi dari pekerjaannya Pak Heru, Wak, jadi semua nama sama tempat udah disamarkan ya sesuai dengan permintaannya Teh Risma. Jadi ceritanya pada saat itu Pak Heri ini bekerja merantau sebagai karyawan di salah satu pabrik yang ada di kawasan industri di kota C. Ini biar gampang kita sebut aja lah nama pabrik ini Pabrik Maju ya namanya. Nah, selama bekerja di sana, Wak, Pak Heru ini bisa dibilang sangat-sangat betah karena dia mendapatkan upah yang sangat layak. Tapi pada bulan Maret tahun 2020, Pabrik Maju ini mengalami kerugian besar karena pandemi COVID-19. Karena merugi itulah pabrik pun jadi nggak mampu untuk membayar gaji karyawannya secara penuh, Wak. Dan perlahan-lahan pihak manajemen Pabrik Maju pun mulai memutuskan untuk merumahkan sementara karyawan mereka, termasuk si Pak Heru ini. Tapi di sini tuh mereka jadi nggak dipecat, Wak, ya, cuma diberhentikan sementara aja. Nanti kalau misalnya udah pulih, udah stabil, dipanggil balik kayak gitu. Nah, setelah diberhentikan dari pekerjaannya, Wak, Pak Heru pun kepikiran untuk balik kampung aja gitu. Dah lah, aku balik aja lah, biaya hidup di sini mahal. Siapa tahu nanti di kampung aku dapat pekerjaan lain lagi gitu kan. Dah lah, baliklah ini Pak Heru ke kampung halamannya. Tapi sayangnya namanya juga COVID kali waktu itu kan. Sesampainya di kampung, harapan Pak Heru itu tidak sesuai kenyataan, Wak. Karena di kampung ini Pak Heru tidak bisa mendapatkan pekerjaan juga dan terpaksa harus menganggur tanpa penghasilan sepeser pun. Hal itu terjadi selama berbulan-bulan hingga akhirnya beberapa bulan kemudian di bulan Oktober 2020 Pak Heru dapat panggilan bekerja balik nih di Pabrik Maju itu. Waktu itu aturan lockdown udah agak melonggar lah, Wak. Walaupun waktu itu Pak Heru ini sempat agak ragu buat balik kerja di Pabrik Maju lagi, Wak. Akhirnya Pak Heru ini tetap kembali ke sana setelah disupport oleh sang istri, ya kan? Dan
Dah, keesokan harinya Pak Heru pun segeralah pergi merantau lagi ke kota C tadi, bekerja kembali ke pabrik Maju. Selama merantau kedua kalinya itu, Wak, Pak Heru sering tuh memberi kabar kepada keluarganya. Setiap hari selalu nelpon kami, Wak, di rumah. Dia sering nelpon mama aku, dia sering nelpon aku, pokoknya sambil menceritakan kegiatannya lah di hari itu. Pokoknya betul-betul setiap hari teleponan mereka kan, Wak. Tapi menjelang 1 bulan merantau, Pak Heru ini tiba-tiba jadi jarang nelpon. Meski begitu, Risma si Wawa ini beranggapan bahwa oh ya udahlah mungkin bapak lagi sibuk kali sama pekerjaannya. Sampailah 3 hari kemudian, Risma pun dikejutkan dengan sebuah kabar yang cukup menyedihkan tentang bapaknya. Jadi ceritanya, Wak, pada suatu siang omnya si Risma ini namanya Om Dani tiba-tiba datang ke rumah si Risma tegopoh-gopoh kan. Risma, bapak kau kecelakaan, kata si Om ini. Kecelakaan gimana nih Om? Terus gimana keadaan bapak? Aku dengar katanya kakinya patah, Risma. Sekarang dia ada di rumah sakit di kota C tuh. Cepat lo ke sana, aku tengokin bapakmu, kata. Dan tuh hari itu juga aku sama mamaku langsung lah pergi ke salah satu rumah sakit yang diinfokan sama si Om Dani tadi kan. Tapi, Wak, sesampainya di sana Risma dibuat kaget karena ternyata di rumah sakit itu tidak ada pasien atas nama bapak aku, Nadia. Nggak ada atas nama Pak Heru, nggak dirawat di sana bapakku. Dengar itu Risma panik lah. Ya Allah, terus bapakku nih kemana nih? Sekarang dia dirawat di mana? Kenapa nggak ngabarin kami? Di tengah kebingungan itu Risma coba nelpon bapaknya kan, tapi nggak pernah diangkat sama bapaknya, Wak. Makin kebingungan lagi lah Risma sama Bu Anis kan. Di situ mereka terus tuh berusaha mencari keberadaan Pak Heru ini. Sampai akhirnya, Wak, pada malam hari di hari itu mereka dikejutkan dengan sebuah panggilan telepon dari Pak Heru. Pak Heru nelpon akhirnya setelah 3 hari nggak ada kabar, langsung diangkat sama si Risma kan. Dan di sanalah Pak Heru bilang bahwa dia tidak dirawat di rumah sakit yang tadi tuh atau di rumah sakit yang lain, Wak, melainkan Pak Heru ini dirawat di sebuah tempat alternatif. Ada sebutannya sebenarnya di sini, tapi aku memilih untuk nggak usah aku sebutkan nama pengobatan ini. Yang jelas tempat ini tuh semacam tempat pengobatan alternatif yang khusus menangani patah tulang gitu ya. Kita sebut aja lah nama tempat nih tempat S gitu, Wak, ya. Bapak dirawat di tempat S nih, Nak. Bapak nggak di rumah sakit, katanya. Nah, setelah menerima informasi itu, Risma sama ibunya pun langsung bergegas lah pergi ke tempat S yang dimaksud sama Pak Heru. Sesampainya di sana, Wak, entah kenapa si Risma ini udah ngerasa janggal waktu udah nengok tempatnya. Tempat pengobatan itu terlihat tidak terawat sama sekali dan jumlah kasurnya tuh terbatas. Dan selain tempatnya tidak layak, Wak, Risma tuh juga merasa ada yang janggal, nggak cuma nama tempatnya aja, tapi sama bapaknya. Waktu itu muka bapak aku masam kali, Nadia, kusut lah gitu. Aku masih positif thinking, oh mungkin bapakku karena lagi sakit, lagi udah patah tulang ya kan. Tapi ada yang janggal lagi, Nat, katanya. Entah kenapa Risma juga mencium bau amis darah dari kasurnya Pak Heru. Kami cek ada darah nggak ada, tapi bau amis kali. Ini nggak dirawat, nggak dicuci apa kayak gimana nih ya? Menyadari keanehan itu, feeling Risma tiba-tiba berubah jadi nggak enak. Wah, nggak beres tempat ini. Di situ dia ingin bapaknya segera sembuh dan pergi secepatnya dari tempat itu, Wak. Tapi sayangnya hari itu Pak Heru ini masih harus dirawat di sana karena kondisinya belum membaik, belum bisa dibawa pulang nih, katanya tempat S itu kan. Dia harus tetap dirawat di sini dulu gitu. Meski bapaknya memang belum dibolehin pulang, Risma waktu itu nggak bisa nemenin di sana, Wak. Dia harus balik ke rumah karena memang ada urusan kuliah. Sehingga bapaknya ini atau Pak Heru dirawat di sana dengan istrinya si Bu Anis lah kita sebut ya. Nah terus, Wak, selang beberapa hari kemudian Risma dapat kabar nih bahwa bapaknya sudah dipindahkan ke rumah sakit. Jadi udah nggak di tempat S ini lagi. Dan hal itu terjadi bukan karena disuruh sama tempat S ini, Wak. Karena Pak Heru ini dihantui di sana ya. Menurut cerita dari Bu Anis, Wak, setiap malam Pak Heru ini selalu merintih kesakitan dan nggak bisa tidur. Dan selain merintih-rintih, Pak Heru ini juga sering sekali kedapatan menjerit kencang kali sambil menatap ke arah pintu kamarnya. Gitu. Pak, kenapa tuh, Pak? Kenapa? Emangnya ada apa di pintu? Itu, Bu, ada sosok besar tinggi hitam, matanya merah, kepalanya bertanduk, Bu. Sosok itu ngeliatin Bapak terus seolah-olah dia nggak suka Bapak ada di sini, kata Pak Heru. Ya Allah, Pak, betul lah, Pak. Nggak ada apa-apa kok, Pak. Bapak salah lihat. Enggak, Bu. Ketakutan kali bapaknya. Ya udah, Pak, tenang. Kita doalah ya sama-sama supaya sosok itu pergi, kata si Ibu Anis. Udah sama-sama baca doa lah itu kan, hingga akhirnya si sosok yang dia ada di penglihatan Pak Heru itu pun menghilang. Nah, setelah sosok itu hilang, Wak, Pak Heru ini lumayan lega tuh, udah bisa istirahat balik. Tapi pada malam-malam berikutnya sosok itu kembali lagi datang menghantui Pak Heru. Dan terus, Wak, anehnya setelah melihat si sosok ini, Pak Heru tuh langsung demam tinggi dan nggak sembuh-sembuh walaupun udah dikasih obat, dan dipijit-pijit nggak juga sembuh. Dari situlah karena ngerasa ada sesuatu yang nggak beres sama tempat S itu, makanya Pak Heru ini minta untuk dipindahkan. Udahlah, saya di rumah sakit aja, nggak mau ke tempat S ini lagi.
Barulah setelah kejadian itu Pak Heru jadi dirawat di rumah sakit, nggak di tempat es itu lagi. Kenapa Nadia Pak Heru malah pertama kali itu ditempatkan di tempat es? Itu maunya Pak Heru, Wak. Dapat rekomendasi mungkin dari kawan-kawannya, udahlah kok tempat es itu aja biar cepat itu kaki kau sembuh gitu ya. Rupanya bukannya sembuh, malah dihantui di situ kan. Nah, setelah mendapatkan kabar bahwa bapaknya sudah dirawat di rumah sakit, Risma pun langsunglah menyusul ke rumah sakit itu juga. Setibanya aku di sana, aku bisa ngeliat wajah bapakku nih lebih segar, lebih sehat gitu, nggak murah macam di tempat es Nadia. Dan selain itu Pak Heru sendiri juga sudah tidak lagi mengalami gangguan mistis apapun. Aman-aman aja lah pokoknya ya kan. Dan hal itu pun membuat Pak Heru mikir, oh mungkin sosok yang gangguin aku kemarin tuh ya udah itu penghuni pabrik pula tempat es ini. Sekarang aku nggak perlu khawatir, aku udah nggak diikutin kok sampai ke sini gitu kan, pikir ya Pak Heru. Nah, karena sudah tidak ada gangguan mistis sama sekali, Pak Heru pun bisa fokus menjalani pengobatan tersebut sampai sembuh. Dan setelah merasa cukup baikan, Pak Heru pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang ke rumah dan dia tidak kembali lagi bekerja di kota C. Selain memang karena faktor dia baru aja kecelakaan di sana ya kan, dia memilih untuk ya udahlah aku nggak usah lagi kerja di pabrik, maju nih, baliklah lagi ke rumah, nanti kalau misalnya udah sembuh aku cari pekerjaan baru lagi kan. Tapi sesampainya di rumah, teror mistis yang menimpa Pak Heru beberapa saat yang lalu itu ternyata justru kembali muncul lagi waktu balik ke rumah. Nah, hal ini bermula pada suatu malam, setelah pulang dari rumah sakit itu, Pak Heru ini bermimpi didatangi sama sosok genderuwo. Dan genderuwo itu adalah genderuwo yang menghantuinya di tempat es. Tapi kali ini, di dalam mimpi, datang lagi genderuwo tuh. Dan di dalam mimpi itu, Pak Heru melihat bahwa sosok genderuwo itu tersenyum, menyeringai sambil melambaikan tangannya ke arahnya Pak Heru. Dan tidak lama kemudian, sosok ini tiba-tiba menghilang. Dan mimpi Pak Heru setelah itu pun ikut berubah. Berubah kayak mana Nadia? Jadi waktu itu, Pak Heru ini bermimpi dia sedang berjalan kaki menempuh jarak yang sangat jauh menuju ke pabrik tempat dia bekerja dulu. Jadi gini, dari dia lihat genderuwo melambaikan tangan ke dia itu, tiba-tiba genderuwonya hilang, langsung ganti scene gitu ke perjalanan jauh ini ke pabrik. Tidak ada transisi dong, langsung ganti. Dan terus anehnya lagi, setelah terbangun dari mimpinya, kedua kaki Pak Heru ini terasa sakit. Jadi macam betulan dia lagi jalan gitu loh, kok kayak pegel-pegel kaki aku, macam baru aja melakukan perjalanan jauh. Tapi meski merasa sedikit janggal di sini, Pak Heru segera menepis pikiran buruknya dan menganggap bahwa mimpi itu ya udahlah itu cuma bunga tidur aja gitu kan. Tapi rupanya hal itu salah besar, karena di malam kedua setelah pulang dari rumah sakit itu, Pak Heru kembali bermimpi aneh. Di malam itu Pak Heru lagi-lagi didatangi sosok genderuwo dan sama juga seperti malam sebelumnya, ketika sosok itu menghilang, tiba-tiba mimpinya Pak Heru ini berubah lagi, ganti scene lagi. Tapi lokasinya kali ini berbeda. Di mana waktu itu Pak Heru bermimpi sedang bekerja di sebuah gedung yang kayaknya nggak asing lah. Ini di mana ya? Kok rasanya aku pernah lihat nih gedung ini. Dan setelah dipikir-pikir, barulah Pak Heru ini sadar bahwa gedung itu merupakan lokasi di mana dia mengalami kecelakaan sampai patah kaki itu. Di pabrik tuh, pertamanya dia mimpi dia melakukan perjalanan jauh ke pabrik, di mimpi kedua dia mimpi ada di dalam pabrik. Tapi dengan pembukaan genderuwo itu dulu baru ganti scene. Belum sempat mencerna semua keanehan itu, Pak Heru ini terbangun lagi dari mimpinya. Dan pas kebangun ini Pak Heru langsung ngos-ngosan gitu, macam habis berlari keliling lapangan. Terus tubuhnya Pak Heru ini nyeri semuanya. Tapi lagi-lagi meskipun dia merasa aneh dengan mimpi keduanya ini, dia masih positif thinking, udahlah nggak ada apa-apa ini cuma mimpi aja. Dah, itu mimpi kedua. Di malam ketiga mimpi aneh itu datang lagi, Pada malam ketiga ini Pak Heru kembali memimpikan hal yang sama seperti di mimpi kedua. Mimpi didatangi genderuwo, terus mimpi dia ini lagi bekerja. Terus waktu udah terbangun-bangun badannya sakit semua kayak gitu kan. Dan ternyata hal itu terus terjadi berulang-ulang di malam-malam berikutnya. Nggak cuma 3 kali itu aja, berulang-ulang. Nah, karena mimpi itu nggak kunjung berhenti, Pak Heru pun akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ustadz yang kita sebut aja lah namanya Mbah Sogi ya. Nah, pada saat itu Pak Heru langsung nelfon Mbah Sogi nih supaya bisa datang langsung ke rumahnya. Dengar itu Mbah Sogi pun setuju. Dan pada suatu pagi datanglah ini si Mbah ini kan bertamu ke rumahnya Pak Heru. Setelah mereka berdua bertemu, Pak Heru pun menyampaikan semua kejanggalan yang dia alami. Mulai dari lihat genderuwo, terus berada di tempat es ini lagi, sampai dengan mimpi-mimpi buruk yang selalu hadir di setiap malam. Mendengar penjelasan itu, Mbah Sogi bilang,
Pak, jujur ya Pak, saya tidak tahu siapa sosok itu dan kenapa dia gangguin Bapak. Tapi Bapak jangan khawatir karena saya akan tetap mendoakan Bapak supaya itu sosok nggak datang lagi, kata Mbah Sogi. Oh ya Mbah gitu. Terima kasih banyak ya Mbah, doain aja lah saya. Dah, setelah mereka berdoa, Mbah Sogi pun langsung berpamitan pulang. Dan ternyata doanya Mbah Sogi nih manjur. Karena malam harinya itu setelah bertemu, Pak Heru udah nggak bermimpi sosok genderuwo itu lagi, udah nggak mimpi aneh lah. Pokoknya malam itu Pak Heru bisa tidur nyenyak. Tapi lagi-lagi hal ini juga tidak berlangsung lama karena keesokan harinya teror itu pun kembali lagi datang dan ini gangguannya lebih ekstrim lagi, tau kalian? Nah jadi ceritanya pada suatu malam ketika sedang tidur, Pak Heru tiba-tiba merintih kesakitan. Aduh sakit. Suara rintihan itu pun lama-kelamaan terdengar cukup kencang nih. Sakit gitu sampai ngebangunin ibu. Awalnya Bu Anis nganggap Pak Heru ini lagi mimpi buruk macam biasanya ya kan. Tapi anehnya gak lama kemudian setelah dia merintih ini, tiba-tiba Pak Heru berteriak, Tolong, saya mau dibawa kemana? Katanya saya ini salah apa, tolong katanya. Nah dengar teriakan itu Bu Anis pun langsung berusaha untuk menyadarkan Pak Heru ini nih udah nggak betul nih, biasanya nggak pernah minta tolong sampai kayak gini gitu kan. Pak bangun Pak, kata Bu Anis. Nggak langsung bangun Pak Heru tuh Pak Heru masih aja berteriak minta tolong tuh, tolong saya mau dibawa di mana. Nah merasa ada sesuatu yang nggak beres sama suaminya, Bu Anis pun langsung nelpon abangnya Bu Anis namanya Om Bowo yang katanya memang cukup peka lah. Nah dia sama hal-hal kayak gitu kata si Risma kan. Nah di situ Bu Anis meminta Om Bowo ini untuk datang dan mengecek keadaan suaminya. Sesampainya di rumah Bu Anis, untunglah malam-malam tuh si Om Bowo ini bisa datang kan. Sesampainya di rumah Bu Anis, kondisi Pak Heru sudah dalam keadaan setengah sadar matanya terpejam tapi mulutnya terbuka. Kayak gitu. Di situ aja pikiran aku, kata si Risma, di situ pikiran aku nih, bapak aku lagi sakratul maut nih apa ya. Dan Om Bowo pun ternyata berpikiran hal yang sama karena memang tidak lama kemudian setelah nyampe itu Om Bowo malah langsung menuntun Pak Heru untuk beristighfar dan membaca syahadat di telinga bapak aku. Apa nggak langsung menjerit aku tuh Nadia macam sakratul maut bapak aku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, digituin kan. Awalnya Pak Heru sama sekali nggak bersuara tuh tapi setelah berkali-kali disadarkan gitu kan, dipaksa buat sadar, Pak Heru pun menggerakkan mulutnya dan mengucap istighfar. Kata gitu macam belum sempat lagi ngucap istighfar tuh selesai ya. Secara tiba-tiba Pak Heru memukulkan tangannya ke kasur macam orang lagi kepanasan bapak aku dan gak lama kemudian dia berteriak, Astagfir. Wah, diam kata. Dengar teriakan itu Om Bowo pun langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mendoakan Pak Heru ini. Oh bapak sadar. Semua tetap berdoa tuh. Dan barulah gak berselang lama kemudian Pak Heru pun tiba-tiba jatuh pingsan. Ya Allah merinding aku. Bayang Setelah Pak Heru pingsan, Bu Anis yang dari tadi menangis di sampingnya bapak pun akhirnya nanya, Pak Bowo pula, Dek Bowo, ini suami aku nih kenapa nih? Kenapa tingkahnya aneh sejak berobat di tempat es? Apa dia dihantui sosok penghuni di sana, Pak? Soalnya sosok genderuwo tuh memang pernah dia bilang waktu dia berobat tempat es tuh. Om Bowo jawab, kalau yang dari saya lihat ya Mbak ya, memang ada nih yang ngikutin Mas Heru. Sosok itu kuat kali Mbak, dan dia kesini sambil membawa pasukannya. Tapi saya belum tahu nih tujuan dia ngikutin Mas Heru nih karena apa, kata Om Bowo kan. Mendengar penjelasan itu, Bu Anis dan juga Risma pun langsung dilanda perasaan takut yang luar biasa Meskipun begitu Om Bowo menenangkan mereka dan bilang bahwa udah Mbak tenang, aku bakal nginap di sini di rumah ini selama beberapa hari ke depan untuk menemani kalian ya. Udah nanti kalau misalnya Mas Heru kumat lagi aku bisa bantuin gitu. Udah agak tenang lah itu kami Nadia, Om Bowo mau nginap di sana. Singkat cerita, keesokan harinya setelah kejadian tadi malam tanpa diduga Pak Heru ini bangun dari tidurnya seperti biasa tanpa ada kejanggalan apapun. Betul-betul baik, sehat walafiat bapakku tuh waktu bangunan. Nah karena Pak Heru tampak sehat ya, aku ngerasa senang lah Nadia. Alhamdulillah bapak aku udah gak kenapa-napa. Mungkin sosok itu udah berhenti gangguin bapak nih setelah kami doain tadi malam. Tapi rupanya gak pula tuh masih kumat lagi. Di hari itu juga, di malamnya tadi sekitar jam 8 malam lah, Pak Heru yang lagi tidur ini tiba-tiba berteriak, Panas, tolong panas. Dengar itu Risma langsung bangun dari kasurnya dan berlari menghampiri bapaknya. Pak, bapak kenapa nih? Apa yang panas Pak? Gak dijawab sama bapak aku, dia tetap teriak panas kata. Nah khawatir terjadi sesuatu sama bapaknya, Risma refleks mau megang tangannya si bapak nih biar bapaknya tenang gitu kan. Tapi tepat di saat tangan aku menyentuh kulit tangan bapak aku Nadia, secara tiba-tiba nih aku malah merasakan tubuhku kesetrum aliran listrik bertegangan tinggi. Aku bilang. Dan anehnya lagi nih ya, ini di bagian yang merinding menurut aku. Pak Heru yang tadi kan berteriak-teriak tuh, panas. Ketika waktu disentuh tangannya sama si Risma, panas.
langsung terdiam 1000 bahasa Wak. Waktu tersentuh. Nih, kok diam bapakku nih? Belum sempat mencerna semua keanehan itu, Risma kembali dikejutkan dengan suara Om Bowo yang datang. Terus langsung berteriak, "Astagfirullah Risma, cepat kau baca ayat kursi." Emang ada apa Om? Udah gak usah banyak tanya, cepat baca doanya, kata si Om kan. Dengar perintah itu langsung baca ayat kursi lah Nadia. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la takhuzun. Tapi Wak, setiap kali Risma sampai di pertengahan ayat kursi itu, dia selalu lupa bacaan selanjutnya. Entah mungkin karena panik atau apa Nadia ya. Aku nggak pernah mampu menyelesaikan ayat kursi itu sampai akhir. Nah, di sisi lain, Om Bowo yang menyadari kalau si Risma ini nggak selesai-selesai juga baca surat kursi, Wak, langsung ambil Al-Quran dan membacanya di telinga Risma. Bukan di telinganya Pak Heru, Wak, ya, di telinga Risma. Dan tepat di saat Risma mendengar bacaan ayat suci Al-Quran itu, entah kenapa badan aku macam kebakar api, panas sekali. Barulah beberapa saat kemudian pingsan aku. Ini malah Risma yang kena, Wak. Nah, setelah siuman dari pingsannya, Wak, bangun-bangun, si Risma ini dibuat terkejut gara-gara dia sudah dikelilingi sama tetangga-tetangganya nih. Dan selain itu, Risma juga melihat Bu Anis, ibunya ini tampak sedang memegang segelas air dengan wajah yang cemas. Risma nanyalah, "Bu, ini ada apa, Bu? Kok ada banyak orang di sini? Kenapa orang-orang ini?" Nah, disitulah Bu Anis akhirnya bercerita bahwa, "Anakku, tadi kamu kesurupan sama 2 sosok anak kecil. Dan kata Om Bowo, 2 sosok ini merupakan pasukan yang dibawa sama genderuwo yang ngantuin bapakmu. Jadi Pak Heru yang diganggu sama genderuwo, Risma digangguin sama sosok suruhannya, bawa suruhan." Mendengar penjelasan itu, Risma pun nanyalah ke Om Bowo, "Om, kenapa malah aku ikutan diganggu? Om, memang salah aku nih apa?" Dengar itu Om Bowo gak bisa jawab, Wah. Dia hanya menenangkan Risma dengan berkata bahwa, "Udahlah nak, tenang aja, kamu semoga semuanya baik-baik aja," gitu. Dan untuk menjaga keselamatan Risma sama keluarganya, Wah, Om Bowo pun mengajak semua orang yang ada di sana, kan ada tetangga-tetangganya tuh, untuk mengaji bersama-sama. Dan pengajian itu bertujuan untuk mengusir setan-setan tadi supaya berhenti mengganggu keluarganya si Risma ini kan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong baca doa sama-sama kita ya. Nah, setelah diadakan pengajian mendadak itu, malam itu Risma dan Pak Heru bisa tidur nyenyak. Pak Heru udah gak mimpi aneh-aneh lagi tuh. Tapi balik lagi, Wak, ketenangan tuh paling cuma bertahan 1 hari aja. Karena sama, dia skip 1 hari, besok kumat lagi. Di malam berikutnya teror mistis itu tetap datang lagi. Jadi gak habis-habis terornya nih, Wak. Lagi-lagi di malam berikutnya ini Risma dikejutkan bapaknya teriak-teriak lagi minta tolong. "Tolong, tolong, tolong. Ada kaki hitam nginjak dadaku. Tolong, tolong," kata bapaknya. Kasihan kali lah bapak ini, betul aja. Dengar teriakan itu, Risma langsung pergi ke tempat bapaknya lagi, dituntunkannya lah bapaknya untuk baca ayat kursi. Nah, setelah baca ayat kursi, Pak Heru udah agak tenang bentar tuh. Tapi nanti kumat lagi, nah dia teriak lagi, "Tolong, tolong, ada genderuwo di sudut kamar." Dia ketawa di situ ngeliatin aku, "Tolong, tolong," sambil nunjuk-nunjuk sudut kamar tuh. Mama panggil orang lagi lama gitu kan. Nah, malam itu Bu Anis nggak manggil Om Bowo, panggil lagi ustadz lain. Katanya ustadznya juga lumayan terkenal anak tempat aku. Ini beda ya sama ustadz yang pertama ya. Nah, alhamdulillahnya Pak Ustadz ini bisa pula datang ke rumahnya mereka, Wak. Sesampainya di sana, Pak Ustadz pun meminta izin untuk berkeliling rumah sambil melihat-lihat setiap sudut rumah itu. Gak lama kemudian, Pak Ustadz pun mengatakan sesuatu yang sama persis dengan yang dikatakan sama Mbah Sogi, sama Mbah Bowo pula Om Bowo. Sama ada genderuwo, sampai segala macam kan. Nah, Pak Ustadz ini bilang bahwa semua keanehan yang dialami sama Pak Heru ini adalah karena gangguannya genderuwo mata merah itu. Mendengar penjelasan itu, Risma nanya lagi, "Pak Ustadz, kenapa kok sosok ini sulit kali diusir ya? Padahal kami udah manggil orang-orang pintar loh, kami udah berdoa, udah sholat semuanya, sudah mengadakan pengajian juga. Apa bapak saya ini berbuat salah ya Pak ya?" Pak Ustadz jawab, "Bapakmu nggak salah apapun, nak. Sosok itu memang mengincar Pak Heru karena dia ingin menjadikan Pak Heru sebagai tumbal pabrik. Tapi upaya itu tidak sampai membuat Pak Heru meninggal dunia karena Pak Heru sudah terlanjur keluar dari pabrik itu. Dan sosok genderuwo itu pula yang membuat Pak Heru kecelakaan sampai kakinya patah," kata si bapak ini. Apa nggak langsung merinding aku, Nadia, setelah dengar gitu. Di sisi lain, aku bersyukur memang karena bapakku masih hidup sampai saat ini kan. Tapi sisi lain, kenapa bapakku harus diganggu kayak gini terus, dan kenapa bapakku malah dijadiin tumbal gitu loh. "Pak, tolonglah Pak Ustadz, tolonglah, ini doa apa nih yang harus kita kasih ke bapak, apa yang harus kita lakukan gitu." Akhirnya singkat cerita, untuk mengusir sosok itu, Pak Risma pula, Pak Ustadz pun meminta Risma untuk membakar baju dan juga celananya Pak Heru di hari dia kecelakaan tadi sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selain itu, Pak Ustadz juga berpesan bahwa apabila gangguan itu datang lagi, mereka wajib membaca surat Al-Fil.
Al-Fil. Dah bacalah tuh sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Waktu mau nyampe ke ayat keempat, mereka harus membaca tarmihim itu berulang-ulang kali sebanyak 7 kali. Tarmihim, 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 tarmihim bihijaratim min sijil. Harus kayak gitu, Wak. Awalnya aku sempat bingung nanti waktu disuruh kayak gitu, karena kan pesan itu tidak biasa. Secara biasanya kalau misalnya ada yang kesurupan atau bagaimana kan kita disarankan baca-baca ayat kursi lah gitu kan. Ini baca Al-Fil, baru kali ini aku tahu. Dan setelah Risma ngecek artinya, barulah dia tahu bahwa arti dari surat Al-Fil ayat keempat ini adalah melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Mungkin maksudnya Pak Ustadz ini, manusia itu mampu mengusir setan-setan dengan cara ngelemparin pakai batu, doa inilah gitu kan. Nah setelah dibacain surat Al-Fil itu, Wak, berkali-kali ya kan, Pak Heru pun mulai agak tenang dan sadar seperti sedia kala lagi. Dan sejak mengetahui juga arti dari surat itu, Bu Anis, Pak Heru sama si Risma ini selalu membacanya setiap malam sebelum tidur. Dan alhamdulillahnya sejak saat itu Pak Heru sudah tidak lagi mengalami kejadian mistis, Wak. Bahkan bisa dibilang Pak Heru ini udah terbebas dari incaran sosok yang ingin numbalin dirinya di pabrik itu. Alhamdulillah berkat Al-Fil, Wak. Masya Allah, mantap. Hah, sembuh. Udah gak pernah lagi didatangin sama genderu-genderu tuh. Wah, manjur berarti, mantap Ustadz. Jadi itu tadi, Wak, kisah tentang Pak Heru yang dijadikan target tumbal sebuah pabrik. Tapi sayangnya nih, Wak, ya, katanya Risma nih, sampai dengan saat ini Pak Heru memang tetap tidak bisa berjalan dengan normal karena ya kakinya sudah tidak bisa dipulihkan seperti sedia kala lagi, Wak. Tapi meskipun begitu, Risma berusaha ikhlas dengan kejadian tragis yang sudah menimpa bapaknya, dan bapak Imam pun juga sudah bisa menerima keadaan. Dan untuk itu mari sejenak kita berdoa semoga Pak Heru, Risma, dan Bu Anis sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga mereka-mereka siapapun itulah ya yang mencari uang dengan cara yang nggak betul dapat segera mendapatkan hidayah dan juga bertaubat. Kisah ini juga merupakan pengingat bagi kita semua bahwa Allah lah pemilik takdir dari setiap nyawa. Mau sakit separah apapun, dilukain separah apapun, jika belum waktunya untuk meninggal, ya maka tidak akan meninggal. Wallahu alam bisawab. Dan mungkin juga dari video ini kita juga dapat informasi baru untuk sering membaca surat Al-Fil ya. Ini adalah surat yang memang sering kali aku baca waktu aku lagi sholat. Supaya apa? Supaya kita bisa dijauhkan dari gangguan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.